Di akhir episode ketiga yang lalu, diceritakan bahwa Joko Tingkir akhirnya terusir dari kota Demak. Dan untuk episode kali ini, yang merupakan episode keempat dalam subjudul Pengakuanku Menjadikan Aku Manusia Baru. Di sini diceritakan mengenai pengembaraan Joko Tingkir dalam mencari kebenaran yang sesungguhnya. Mari kita simak obrolan Gotak Gatuk Getuk ini. Salam omah kayu, salam budaya, budaya di hatiku. Rahayu, rahayu, rahayu. Halo pemirsa, masih bersama Omah Kayu TV dalam konten Gotak Gatuk Getuk Ngalor Ngidul Ora gaduh. Iya. Kan? Oke. Tak tunggu-tunggu. Sehat? Alhamdulillah. Kakean opor. Alhamdulillah yang dapat opor. Bupat ngendi-ngendi. Iya. Kayak salaman. Bakul kembang larang. Kok iso? Ya orang pada ke kuburan beli kembang. Itu mau larang kok itu. Yang meyakini itu. Ya, banyak toh semua. Iya, ya kan ada yang nggak beli kembang. yang nggak beli kembang. Nanti deh. Amplop, angpau. Oh iya, amplop buat anak-anak kecil. Iya, itu tradisi Ya, dari itu. Emang ya gitu ya. Namanya lebaran ya, orang Jawa itu biasanya yang bisa memberikan loh ya, itu memberikan kepada anak kecil, orang tua, jenengnya apa? Fitrah ya. Oke guys, masih penasaran lagi dengan cerita kemarin tentang Joko Tingkir sampai di mana? Yo, sudah lupa belum? Sampai Joko Tingkir terusir dari kota Demak ya, oleh Sultan Trenggono. Kasihan, super luar biasa. Nah kali ini kita akan bercerita kemana dia pergi dan apa saja yang dilakukan. Google Map enggak ini? Yo, koper barang Keblasuk barang. Akhirnya kemana kan? Jadi gini, setelah dia keluar kapal batas kota, diantar termasuk sahabatnya juga, prajurit dan tidak lupa dengan sahabatnya Cakir apa? Sambat. Dia seperti orang linglung karena kehilangan kekasihnya yang buat dia sakit hati itu kehilangan kekasihnya itu. Putus asa jelas mau ratu untuk anak ratu orang dari bawah sebentar lagi jadi raja ya, bayangan dia kan begitu. Iya. Artinya dia berkarir dari bawah kok hancur berantakan gara-gara. Tapi tahu nggak itu dia bahwa itu emang disengaja, di skenario oleh seseorang, itu dia tahu nggak? Tidak tahu. Sampai dia keluar dari batas tidak tahu. Bahkan intinya dia menyalahkan diri sendiri berarti ya, atas perbuatannya itu ya. Bahkan sampai dia meninggal pun nggak tahu dengan ada skenario itu. Siapa yang meninggal? Sampai dia besok si Joko Tingkir meninggal pun ada skenario itu, dia juga nggak tahu itu. Jadi memang dia juga nggak mencari-cari
siapa itu enggak gitu. Apakah dia, karena dia orangnya masih polos banget. Tapi ada kejadian nanti ya, Iya. yang walaupun dia sudah, ya intinya di sini itu ceritanya hari ini itu tentang itu. Iya. Gimana? Jadi setelah itu dia di hutan juga, makan telo, Camping. jenengnya apa? Backpacker. Jadi dia bingung, apa namanya, ya seorang lumrah itu. Sekarang dia mau kemana lagi, bingung. Dia mau pulang ke Pengging, ya. Dia juga apa namanya, Pengging itu kan kosong, cuma ada pembantu bapaknya dulu kan, yang masih tinggal situ, yang nunggu. Siapa? Siapa ayo? Iya, bukan. Itu nggak keluar di cerita ini, kalau nggak salah. Pembantunya. Nah, Yang dititipi oh, rumahnya bukan di Pengging dia. Oh, iya. Ya kan? Ingat nggak rumahnya? Wader. Ki siapa? Di Tingkir. Tingkir. Nyi Tingkir. Tingkir. Dia mau pulang ke Pengging, jelas dia mau curhat dengan orang yang menunggu di rumah itu, jelas nggak mungkin, ya kan? Kemudian mau pulang ke Tingkir yang mengasuh dia, juga dia merasa kasihan, gitu. Artinya Telah mengecewakan. dia telah mengecewakan, tahunnya kan, jadi kan dia dianggap anak ya. Istilahnya anakku kan sudah mulya di Demak, gitu. Pulang-pulang bawa berita itu kan ya iso jantung sok kaget terus. Nah, salah satu jalan dia berpikir dia harus pergi ke daerah Pengging, tapi bukan di Penggingnya, di sebuah pegunungan yang situ ada airnya, pegunungan orang airnya itu zaman dulu. Tempatnya Sapaya. Siapa itu? Pamannya masih ingat nggak namanya? Yang gembleng dia ilmu itu. Siapa? Kebunnya kan ada dua. Oh, Kebu siapa? Kanigoro sama satunya? Kebu Kenongo. Kebu Kenongo. Bapaknya kan Kebu Kenongo. Oh, yang pamannya itu Kebu Kanigoro. Kebu Kanigoro. Nah, dia pergi ke sana, ke rumah Kebu Kanigoro. Pada saat datang kaget. Loh, ngapain kamu kesini? Mau kamu sudah mukti di Demak. Itu akhirnya dia bercerita sambil menangis, sambil bercucuran air mata. Akhirnya Kebu Kanigoro menerima Joko Tingkir di rumah itu. Kemudian setiap hari dia digembleng lagi, gembleng dengan ilmu-ilmu kebatinan, ilmu tentang ketuhanan, supaya dia menjadi seorang wanita, menjadi seorang pria yang memang benar-benar layak. Ya. Jadi kalau yang kemarin kan dia ya masih muda, walaupun sudah ada namanya ilmunya, tapi ya belum bisa mengontrol. Betul, belum sempurna. Jadi begitu. Nah, banyak sekali ilmu yang baik kanuragan maupun ilmu kesaktian itu dari Kebu Kanigoro. Karena Kebu Kanigoro pun itu namanya juga tersohor di daerah Demak. Beliau masih bukan saingan ya, istilahnya kalau ketemu dengan Sunan Kalijogo pun, Sunan Kudus, Sunan Kalijogo, itu istilahnya sama-sama hormat, sama menghormati. Berarti kan ilmunya tinggi, sama-sama tinggi. Artinya ya orang yang kebatinannya tinggi lah. Ya harusnya begitu ya. Yang orang berilmu itu harus saling menghormati, jangan saling mencaci, saling mencari kesalahan orang lain. Suudon itu ya. Bahasa sekarang suudon. Ya, lebih baik kan begitu. Ilmu padi itu semakin tinggi dia harus dilipat. Iya kan? Jadi kan semakin tinggi ilmu dia semakin merendah. Gitu.
jangan yang merang gelungan. Merang gelungan itu bidadari. Jangan berpikiran terus itu. Nanti gulanya bidadari terus. Wis ora nyambung. Pemirsa buyar, buyar. Untuk pemirsa. Jadi episode yang keempat ini Joko Tingkir belajar ilmu lagi kepada Kepu Kanigoro. Ya, apa ilmunya? Yang jelas ilmu tadi tentang kejawen dan sebagainya. Karena Kepu Kanigoro pada saat itu tidak menganut Islam kan, tidak menganut Islam. Buddhis kejawen. Kejawen ya, masih kejawen Buddhis gitu ya, masih Majapahit lah, zaman Majapahit, karena dia merasa dia nyaman itu untuk berbakti dengan meditasi, Biar- wening, ya, biar jiwanya itu tertata, Ya. tidak bisa mengontrol emosi Ya. dan lebih tenang hidupnya. Betul. Cuma ini Joko Tingkir pun juga mempelajari, karena dia juga Joko Tingkir kan Muslim, dia memadukan itu juga, tapi tidak seperti bapaknya. Karena bapaknya kan Murni kejawen. ya mulai kejawen terus hampir meninggalkan kan. Kalau Joko Tingkir nggak sholat, masih sholat dibolehkan sama si Kepu Kanigoro. Bahkan memberikan tempat, silahkan kalau mau sholat di sana. Setelah itu kasih wejangan lagi sehingga menjadi matang. Dan Harusnya begitu ya kan. ya, Ya beda keyakinan nih, tapi harus saling menghormati, betul. memberi pengertian, tidak saling kontok-kontokan, Jelek-jelekan. memaksakan keyakinan orang lain, itu kan tidak baik. Tidak. Keyakinan itu urusannya itu kita sama yang di atas. Wah, ini udah. Jadi keyakinan itu kan pribadi gitu Ya, ya. pribadi. Kenapa harus diumbar-umbar? Ya kalau emang orang lain butuh, ya nggak apa-apa. Kalau nggak butuh, Jangan dipaksa. namanya kan pemaksaan. Iya, betul. Biar kesadarannya yang membawa dia gitu ya. Nggak usah di Makanya ada istilah keberagaman dalam keberagamaan. wah, itu apa mbak ini mbak? Lah yo agamanya beragam gitu loh. Padahal itu kalau kata dijadiin satu ya sama, keberagamaan. Tapi kalau ada bisanya keberagamaan. Ya. Tinggi gitu. Gigi. Bartopo ya. Oke guys, bisa kan mengambil kesimpulan dari Giman Gentong ini, mestinya udah bisa gitu ya. Ora kadut. Oke, Ya, lanjutkan. lanjut ya, lanjut. Nah, berapa lama dia tinggal di situ? Cukup lama, hampir sekitar 2 tahunan dia belajar dengan Kepu Kanigoro. Ya. Kepu Kanigoro memang saat itu pada awal-awal tahun pertama belum membolehkan dia kemana-mana. Dia harus di padepokannya aja, nggak boleh kemana-mana, nggak boleh turun dan sebagainya, supaya dia fokus belajar itu. Nah, mungkin di Demak juga sudah mulai ada perkembangan, apa 3 tahun sudah mungkin jalan di aspal mungkin ya. Iya, mungkin proyek kelurahan Kemudian yang ke lubang-lubang itu mulai dipoles. harus viral dulu itu. Harus berat dulu. Tapi saya nggak jangan. Tadi juga. Oh, iya, nanti aja. Nggak apa-apa, nggak apa-apa. Tadi itu di sekitaran Meno Martani yang Tugu Lele itu loh. Kan ke selatan. Oh, ada Tugu Lele ya. Ya, Tugu Lele itu ada jalan ke selatan. Betul. Nah, ke selatan itu ada spanduk. Saya kan, wah, spanduk wisata itu. Selamat datang di wisata apa ya? Tanah Jeglong apa gitu. Gunung Jeglong apa itu? Wisata baru ini. Ya. Tak cari tuh, terus ke kanan tuh, terus ke kiri, terus masih ada spanduknya lagi diarahin terus. Wisata Jeglong. Di sinilah Anda berada di wisata Jeglong. Gunung Jeglong apa gitu, Batu Jeglong apa itu. Terus saya lewati, ya itu aspalnya Jeglong.
kreatif ya masyarakat itu. Orang Jogja itu. Harusnya itu yang kreatif itu kan pemerintahnya. Ya, Kenapa harus diviralkan, diviralkan, dipersulit? Ya, seseorang membuat seperti itu mungkin karena nggak didengar mungkin. Iya, ya memang seperti itu. Ya, mungkin nggak didengar dengan yang di sana, saking janggalnya bikin seperti itu, makanya yang kejadian seperti itu. Kemudian di Godean, Jalan Godean juga seperti itu. Tadi saya masih lewat juga masih ada spanduk-spanduk dan ya kalau yang lupa-lupa mungkin sudah diambil sedikit-sedikit tapi enggak. Cuma ya aspal itu diginiin toh gitu. Bukan di aspal lagi itu bukan. Ya mungkin karena waktunya semoga aja semua jalan di Jogja itu halus ya, karena bahaya kan ya kayak gitu ya, jeglong ya, udah naik motor kita udah hati-hati, taunya jeglong ya. Malah kena yang lainnya, kecelakaan kan. Udah katanya pendapatannya paling rendah, tapi bahagia walaupun jalannya jeglong. Monggo. Ayo lanjut. Oke ya, sampai kemana tadi? Nah terus akhirnya dia 3 tahun atau 2 tahun tadi aku bilang belajar di situ. 3 tahun ya, 3 tahun. Bukan itu loh. Pada tahun terakhir Bojonegoro bilang ke apa namanya, ke Bapak Tingkir bahwa kamu sudah cukup menimba ilmuku. Gimana ngomongnya? Le? Kowe wes cukup nimba ilmuku. Ora nimba ilmuku. Kowe wes cukup ngangsu kawruh karo aku. Sendiko, Artinya kamu sudah cukup belajar ilmu kepadaku. nah, Sekarang wes saate kowe wes wayahe kowe medun gunung. Ya, sudah saatnya dia turun gunung. Sendiko. Ya, terus Ngundangnya manggilnya apa? Kang Mas. Oh. Pak D. Angkel. 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 Oke kalau oke si wo gitu kan, si wo. Gitu. Terus saya harus kemana wo gitu kan? Kamu harus kembali kepada cita-citamu yang sempat tertunda. Kan dia cita-citanya pengen mengabdi terus ke Demak, entah dia jadi apa gitu. Tapi si Wonya udah tahu gitu dia bakal jadi apa gitu, karena udah punya ilmu tinggi. Pokoknya kamu harus kembali lagi kepada cita-citamu yang tertunda. Berarti saya harus ke Demak, wo. Lah iya, kamu punya kekasih di sana, datangi dia lagi. Tapi kan nggak mungkin saya bisa masuk ke sana, wo. Kemudian Kepukan Ligoro memberikan trik Kartu bebas masuk Demak. KBD. Memberikan trik supaya gimana dia bisa kembali ke Demak. Nih. Dan dia membisikkan sesuatu. Nah, dia membisikin. Kalau membisikin itu berarti yang dengar mau mereka tok. Kita nggak dengar. Dengarnya di nanti episode berikutnya episode 5. Bisikannya itu. Sesuai kayak sinetron itu pasti enteni ora ketuk-ketuk gitu. Nah, itu tadi. Pokoknya singkat cerita dia turun gunung. Karena durasi. Dia turun gunung. Kemudian dia hanya di tapal batas itu. Tempat orang wani lebu. Soalnya udah anak itu ada CCTV? Enggak, ada selebarannya itu, posternya. Montet. Daftar orang yang tidak boleh masuk DPO. Daftar orang tidak boleh masuk Demak. Dia nggak berani masuk. Nah, tak bocorin dikit ya. Dia nggak berani masuk cuma. Dia istilahnya sekarang udah turun. Nah, bocor dikit Dia udah turun, posisinya udah di perbatasan Demak, tapi dia tetap menjaga dari perintah Sultan Trenggono bahwa dia tidak akan masuk Demak. 3 tahun loh.
sudah ada banyak perubahan 3 tahun. Wis priwon kowe. Kau kacamata ireng. Sanggup gitar. Nyamar ya. Rambut tuh. Ya mau. Ora gathuk. Nah, di tapal batas itu dia tak bocorin dikit aja. Biar bisa nyambung yang untuk kedepannya berikutnya. Di tapal batas itu dia bertemu dengan sahabatnya. Siapa? Ya. Takir Sambat. Dia walaupun begitu banyak membantu tentang perjalanan. Mungkin besok bisa kita buat cerita tentang Takir Sambat ya. itu. Bisa. Dia termasuk tokoh yang membantu. Ya. Besok Ada cerita tentang Takir Sambat gitu ya. Akhirnya dia sampai suatu saat Ya. titelnya Sambat itu hilang. Iya. Sak menungso. Tapi bener kok. Iya. Prediksimu bener di kelima ini. Kelima besok itu. Aduh. Prediksimu adalah tentang Takir Sambat. Wah, ya berarti nggak ada. Karena 3 tahun loh. 3 tahun, wis. Ada perubahan loh 3 tahun. Oh, iya. Orang udah berubah nggak tahu loh. Ya nggak tahu kalau watak sulit loh. Watok gampang ya. Watok. Tapi nggak tahu dia bisa berubah. Gitu. Ya, itu. Artinya begini. Mau nggak Takir Sambat itu sudah nikah? Rondo. Aku stop lah, itu ada bablasan. Oh iya, oke. Ya, bablasan. Jadi posisi itu sekarang setelah belajar dari Kanigoro, ringkasnya setelah belajar dari Kanigoro banyak ilmu. Kemudian tadi dia udah turun lagi ke Demak. Ya. Kemudian ketemu dengan Takir Sambat. Posisi Takir Sambat saat itu sudah punya istri. Kenapa punya istri dan siapa istrinya? Besok di episode selanjutnya ini ketemu. Oke. Dalam judul, mungkin judulnya kembalinya sang siapa jenenge? Joko Tingkir. Nah, kembalinya sang Joko Tingkir. Kembalinya Joko Tingkir ke Demak. Maksud sang Joko Tingkir. Kembalinya sang Satria ya bisa. Ada Satria. Nah yo kalau nama itu ya jangan pakai sang. Sang itu harusnya diikuti dengan titel. Itu terus sang. Kalau sang Sambat. Nah. Berarti sang itu harus posisi di belakang. Iya. Oh, kok gadok kok. Bos. Bos. Ya. Udah. Episode ngeri. Besok itu ngeri. Itu terakhir apa? Oh, belum tahu. Kita tunggu. Ya, oke. Begitu pemirsa, untuk episode kali ini kita jumpa besok lagi ya. Ingat, Omah Kayu TV. Oke. Manusia menjadi wadah kesalahan. Itu membuktikan bahwa manusia tidak ada yang sempurna, dan kesempurnaan hanyalah milik Sang Khalik. Seberat dan sebesar apapun kesalahan kita, yang terpenting adalah bagaimana kita bisa menerima dan kita sendiri menyadarinya atas segala kesalahan yang kita perbuat, dan kedepannya berusahalah untuk tidak terjadi lagi atas segala kesalahan yang kita perbuat. Dan ingat, selalu kita senantiasa memperbaiki diri. Salam Omah Kayu TV. Salam budaya, budaya di hatiku. Rahayu,
Rahayu. Rahayu.